Shalom, kita bertemu lagi dalam Bina Sabda Channel. Saya Pendeta Dwi Birsayono menyapa seluruh saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan anugerah selalu kepada kita sekalian, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dan bekerja yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk atensi dan dukungannya terhadap pelayanan ini, sehingga saya terus dapat melanjutkan pelayanan ini dari waktu ke waktu. Harapan saya kita dapat semakin banyak memberkati orang dan pelajaran dan channel ini dikenal banyak orang. Oleh karena itu saya memohon dukungannya dengan subscribe, like, comment, dan share, sehingga kita dapat memberkati dunia ini melalui firman Allah yang kita pelajari. Bina Sabda Channel adalah sebuah channel kita dapat belajar bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama dalam firman Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang etika harta benda. 2 sesi lalu membahas etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama. Sekarang kita akan membahas etika harta benda menurut Kejadian pasal 3. Kita memberi tema kejatuhan manusia dan harta benda. Mengapa tema ini penting? Kita akan belajar dan kita akan mengetahui jawabannya. Oleh karena itu, kita mulai pelajaran kita. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman yang akan kita bahas dan dasar pelajaran kita. Mari kita membuka Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat 6. Walaupun nanti kita mencoba untuk membahas seluruh pasal 3. Saya membaca untuk kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Begitu pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita coba untuk menggali ayat-ayat ini supaya kita memahami apa yang menjadi dasar utama pemikiran harta benda dan kejatuhan manusia. Memang secara real kita akan menemukan sebuah kebingungan, apa hubungannya harta benda dan kejatuhan manusia. Tetapi kalau kita meruntut pelajaran kita pada pelajaran pertama, kedua, dan kita masuk pada Kejadian pasal 3 ini, kita akan mengetahui bersama bahwa ada connecting point antara harta benda dan kejahatan manusia. Mari coba kita ulang lagi. Pada Kejadian pasal pertama, kita membahas 3 perkara penting. Yang pertama tentang sudut pandang Allah, di mana Allah sumber segala sesuatu, Allah pemilik segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah memberikan manusia sebagai wakilnya untuk mengelola, untuk memelihara, untuk menaklukkan seluruh alam ciptaan berserta isinya. Lalu kita bahas pada poin manusianya, di mana ada 2 hal yang kita bahas, tentang ordo penciptaan dan
tentang manat budaya. Dalam Ordo Penciptaan dijelaskan kita belajar bahwa harta benda, alam semesta beserta isinya diberikan kepada manusia untuk menopang hidup manusia. Artinya kita tahu bahwa harta benda dipakai Allah, dicipta Allah, diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menopang hidup manusia sehingga manusia bisa eksis. Arti lain sebetulnya manusia dicipta bukan untuk harta benda, tapi sebaliknya harta benda untuk manusia. Lalu kita membahas tentang manat budaya, bagaimana harta benda menurut sorotan manat budaya. Di situ menjelaskan kepada kita tentang satu poin bahwa manusia memiliki tanggung jawab penuh untuk bekerja dalam mengelola, memelihara, menaklukkan, dan menguasai seluruh alam ciptaan dan yang kita sebut dan kita mengerti sebagai harta benda. Sehingga semua itu akhirnya manusia memiliki sebuah kesejahteraan hidup yang layak, yang sempurna, dan tidak ada ketidakadilan, tetapi merata bagi seluruh ciptaan, khususnya manusia. Lalu pada saat ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana harta benda dan kejatuhan manusia. Dalam Kejadian kita baca tadi jelas sekali ada sebuah cerita awalnya, yaitu antara ular dan Hawa. Ular mengajukan pertanyaan kepada Hawa. Satu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan karena ular pun tahu bahwa Allah mengizinkan seluruh buah yang ada di taman itu dapat dimakan. Tetapi yang namanya ular atau bapa segala pendusta atau iblis ini sungguh-sungguh memakai poin ini untuk menjatuhkan manusia, memerangkap manusia, mencobai manusia sehingga akhirnya manusia tunduk kepada harta benda. Buah itu bagian dari harta benda. Maka daripada itu kalau kita bicara tentang buah, sebenarnya kita bicara tentang harta benda secara keseluruhan. Walaupun pada saat ini kita fokus pada yang satu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara cinta Tuhan, coba kita perhatiin baik-baik pasal 3 ayat 1 hingga 6 ini. Ada hal-hal yang menarik kita akan dapatkan di sini. Yang pertama, harta benda seharusnya kita kuasai, seharusnya kita pelihara, kita manage, seharusnya memakai kita untuk hidup sejahtera. Tetapi dalam poin pembicaraan yang kita baca tadi, ular justru memutarbalikkan dan akhirnya menjatuhkan manusia pada satu titik, yaitu apa? Ular mengeksploitasi ketamakan manusia. Pak, kok bisa tahu ular mengeksploitasi ketamakan manusia? Coba jelas di sini. Sewaktu ular bertanya, bukankah seluruh pohon-pohon buah di dalam taman ini tidak boleh dimakan? Kenyataannya kita tahu bahwa tidak gitu firman Allah. Dan saut daripada perempuan itu apa? Betul dia sautnya. Seluruh pohon ini bisa dimakan, tapi satu yang tidak bisa dimakan, yaitu buah yang ada di tengah-tengah taman. Saudara, jawaban perempuan itu benar loh. Benar, sangat tepat. Dia menjelaskan bahwa seluruh buah dari pohon-pohon ini bisa dimakan, tapi hanya satu yang ada di tengah-tengah. Seluruh itu jumlahnya besar, menjelaskan segala sesuatu yang banyak. Satu menjelaskan yang paling kecil yang tidak bisa kita pandang, dia lebih besar dari segala sesuatu. Di sini katakan bahwa pada kita bahwa rupa-rupanya ular ini mengerti, saudara-saudara, memahami bahwa manusia ini memiliki satu kecenderungan, kalau bisa semuanya, kalau bisa tanpa sisa, kalau bisa tidak bisa dibagi begitu. Semua ini sebenarnya menolong kita, memberitahu kepada kita itulah sifat ketamakan. Apa arti sebuah ketamakan? Saya ingat sekali suatu pelajaran tentang Mencius. Seorang tamak itu diumpamakan dengan apa? Diumpamakan dengan melihat segala sesuatu dari matanya dan ingin memiliki dari perutnya. Saudara kasih Tuhan, di saat dia melihat segala sesuatu dari matanya dan dia ingin memenuhi,
isi perutnya dengan semua apa yang dilihatnya. Itulah tamak. Suatu ketika saya pernah waktu pelayanan di Papua, saya mendapatkan suatu cerita cerita kosong memang, tetapi cerita ini lucu tapi juga ada hikmah yang saya pelajari. Begini suasana ceritanya. Ada seorang murid sekolah dasar, dia sangat sulit untuk berhitung. Namanya Markus. Sehingga karena begitu sulitnya dia untuk berhitung dan tidak paham diajar matematik, akhirnya gurunya memberi surat kepada Markus untuk disampaikan kepada ibunya di rumah. Akhirnya pada waktu itu sebelum pulang, ibu guru katakan, Markus, ini bagi surat ini kepada ibumu ya, supaya ibumu mengerti persoalan yang dihadapi oleh kamu dan oleh saya. Akhirnya Markus pulang, saudara-saudara. Sampai di rumah, Markus memberikan surat itu kepada ibunya. Ibunya sedang memasak di dapur dan Markus katakan, ibu, saya pulang. Lalu, ibu, ada surat daripada ibu guru di sekolah untuk ibu yang tercinta, katanya. Wah, mari Markus, mana suratnya? Sambil masak, dia menerima surat yang diberikan dari gurunya oleh Markus, dan pada saat itu juga dia membaca. Isinya demikian. Ibu guru, untuk pahami, ibu guru memberitahu kepada ibu supaya ibu memahami murid Markus, anak ibu. Kami sangat kesulitan mengajar matematik, dia begitu kurang mampu atau bodoh. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ibunya marah sekali. Mana mungkin Markus ini bodoh? Saya tengok dia pandai sekali. Lalu dia panggil, Markus, surat ibu guru kamu sangat melecehkan saya, mempermalukan saya. Katanya kamu tidak pandai berhitung. Oke, saya mau uji. Markus, saya mau uji kamu, apakah betul kamu orang yang tidak pandai matematik? Kata Markus, silakan ibu. Saya pandai. Akhirnya ibu tanya, Markus, saya ada 5 pisang. Kalau saya bagi kamu 3, sisa berapa? Markusnya diam sejenak dan dia menjawab, ibu, soal sisa berapa itu bukan masalah bagi saya, tapi saya tanya dulu, kira-kira pisang yang kamu bagi pada saya itu masak atau tidak? Ibunya, Markus, mana ada ibu memberi pisang pada anaknya mentah semua, tidak boleh dimakan? Tentu masak semua. Kalau masak semua ibu, saya makan habis tanpa sisa. Wah, saudara dikasih Tuhan, di dalam hari ini sebetulnya satu hal yang sangat ya, mungkin kita berguru sedikit, tetapi memberitahu kita, saudara-saudara, kita ada kecenderungan untuk menguasai semua. Kalau dalam Alkitab jelas, perempuan itu melihat yang satu ini. Padahal Tuhan beritahu, jangan kau makan, jangan kau lihat, jangan kau raba, kau akan mati. Dia nggak tahu perintah itu, saudara-saudara. Inilah poin kejatuhan manusia karena harta benda. Kalau kita sadar bahwa harta benda seringkali menguasai kita, bukan? Seringkali membelenggu kita, bukan? Seringkali menjadikan kita jatuh. Bahkan kita jauh daripada Tuhan, melawan Tuhan, menghina sesama. Suatu ketika saya membaca satu buku, Tidak Miskin Namun Tidak Kaya. Dalam hal itu tentang harta benda. Dikatakan harta sebenarnya untuk kesejahteraan manusia, tetapi seringkali dipakai untuk menindas sesama. Saudara yang cinta Tuhan, poin ini sangat menjadikan kita paham korelasi antara harta benda dan kejahatan manusia rupa-rupanya dari poin ketamakan manusia. Yang kedua, di sini menjelaskan satu kenyataan tentang akar segala dosa. Yesus berkata, cinta uang adalah akar segala dosa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu menjelaskan satu poin yang sangat-sangat radikal, yang menolong kita untuk sadar bahwa harta benda bisa menguasai kita, membelenggu kita, menjadikan kita jauh daripada Allah. Dari mana kita tahu? Coba kita perhatikan ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan sedap untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Waduh, saudara.
Melihat, sedap dimakan, menarik hati. Ini memberitahu kita satu kenyataan. Inilah isi hati manusia secara real. Ketamakan tadi, akar segala dosa di situ, saudara. Manusia melihat dan merasa bahwa itu yang terbaik, menarik hatinya. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15, saya akan coba baca kepada saudara-saudara sekalian. Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya, karena ia sendiri diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. That is point. Akar segala kejatuhan di situ. Ketamakan, melihat segala sesuatu untuk sendiri, dan hatinya dikuasai oleh harta. Saudara kasih Tuhan, pada waktu perempuan melihat hal itu menarik hatinya sehingga dibuai dan matang, akhirnya maut dia peroleh. Ini kondisi real bagi kita. Kejatuhan manusia dan harta benda. Rupa-rupanya harta benda menjadikan manusia jatuh dalam dosa. Mari kita jujur, kita bisa mengeksploitasi ayat ini lebih luas lagi tentang kejatuhan manusia, tapi saya akan hanya menyorot pada satu poin ini, harta benda. Ingat baik-baik dalam pelajaran lalu, dalam ordo penciptaan, bahwa harta benda diciptakan untuk menopang hidup manusia. Harta benda diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Manusia diciptakan untuk harta benda. Kalau kita memahami hal ini, menolong kita tahu dan sadar, bahkan berhati-hati, bahkan sungguh takut akan Tuhan, mau sumber berserah pada Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Saudara yang dicintai Tuhan, saya coba untuk meluaskan pembahasan kita dalam Kejadian pasal 3 ini tentang hasil daripada dosa, apa yang diterimanya. Kalau kita baca ayat 19, mari kita kembali pada Kejadian pasal 3, khususnya ayat yang ke-19, dikatakan setelah jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum manusia dengan kata-kata ini, khususnya pada Adam. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Saudara, apakah pada waktu Allah menciptakan sebelum jatuh dalam dosa, manusia akan berpeluh kesah untuk mencari rezeki, mengelola harta benda yang Allah berikan? Bukankah Allah sudah berikan? Mengapa manusia akhirnya berkeluh kesah? Mengapa manusia harus berjuang? Mengapa manusia harus merasakan penindasan terhadap harta benda? Ini tadi saudara-saudara, gara-gara satu titik, satu yang diperintahkan Allah supaya jangan dimakan, manusia justru fokus pada satu. Coba kalau dia melihat yang banyak, masih kurang apa? Inilah poin saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya setelah dalam dosa, manusia mengalami segala keluh kesah, segala penderitaan dikala dia mencari harta benda. Kita bisa menemukan siang malam orang bekerja tanpa lelah untuk mencari harta benda. Kita juga bisa menemukan manusia berdebat, berkelahi, pecah dalam kumpulan keluarga, dan perkelahian karena harta benda, perebutan harta benda karena dosa. It's point, saudara. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, akhirnya manusia yang seharusnya dengan leluasa, dengan senang hati, dengan bahagia bekerja, mencari rezeki yang Tuhan telah sediakan, seharusnya manusia tinggal mengambil saja, tetapi manusia harus merebutnya, berjuang keras. Ya, inilah hati-hati saudara. Nah, 3 hal tentang kejatuhan manusia dan harta benda. Yang pertama, karena ketamakan manusia jatuh terhadap harta benda. Yang kedua, akar segala dosa adalah cintakan harta dan uang. Yang ketiga, akibatnya kita harus berkeluh kesah, berjuang mati-matian untuk mengusahakan
untuk meraih harta benda. Begitu Ernest bukan? Kalau kita membaca awal dalam Kejadian pasal pertama, seharusnya semua itu bahagia, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami hal yang lebih luar biasa lain. Tapi inilah kenyataan hidup, dan kita belajar, mari kita lebih bijak di dalam memahami harta benda. Etika harta benda menolong kita supaya kita memiliki sikap yang benar, tindakan yang benar dalam mengelola, memanage, mencari, mengusahakan, menjaga, memelihara apa-apa yang Tuhan percaya kepada kita. Kiranya kita sungguh-sungguh memahami hal itu, sehingga kita memberikan kepada Allah saja dan menjadi berkat bagi sama. Saya ingatkan lagi kepada poin yang saya selalu ingatkan dan ingatkan pada saudara-saudara, coram Deo et benedicere. Dalam harta benda kita memuliakan Allah, dalam harta benda kita menjadi berkat bagi sesama. Coram Deo et benedicere. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kita kembali nanti belajar tentang etika harta benda yang lain. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berjumpa pada pelajaran yang berikutnya.